Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya akan membahas materi mengenai memperbaharui buku besar dan posting jurnal penyesuaian. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari Desti Fitriana Arianti dengan NIM 202012079, Imam Syafi'i dengan NIM 202012088, Eva Musida dengan NIM 202012089, dan Novia Fitriani dengan NIM 202012091. Berikut penjelasan materinya. Buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional, sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan. Kegiatan dasar dalam sistem buku besar dan pelaporan. 1. Memperbarui buku besar. 2. Posting jurnal penyesuaian. 3. Menyiapkan laporan keuangan. 4. Menghasilkan laporan manajerial. Fungsi utama buku besar dan pelaporan. 1. Setiap sistem siklus akuntansi yang dijelaskan memberikan informasi mengenai transaksi reguler. 2. Bendahara memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. 3. Bagian anggaran memberikan jumlah anggaran. 4. Kontrol memberikan ayat jurnal penyesuaian. Aktivitas dalam buku besar dan pelaporan. Yang pertama yaitu memperbarui buku besar. A. Proses. Aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber berikut ini. Yang pertama yaitu subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi menciptakan entry jurnal untuk memperbarui buku besar umum. Secara teori, buku besar dapat diperbarui untuk setiap transaksi individual. Dalam praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar umum dengan cara entry jurnal ringkasan yang mewakili hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu, yaitu hari, minggu, atau bulan. Misalnya, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan entry jurnal rangkuman yang mendebit piutang dan penjualan tunai dan kredit untuk semua penjualan yang dilakukan selama periode pembaruan. Demikian pula, siklus pengeluaran akan menghasilkan entry jurnal rangkuman untuk mencatat pembelian persediaan dan inventaris dan mencatat pencairan kas dalam pembayaran untuk pembelian tersebut. Yang kedua yaitu bendahara. Kantor bendahara memberikan informasi untuk entry jurnal untuk memperbarui buku besar untuk transaksi tidak rutin seperti penerbitan atau pengunduran utang, pembelian atau penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Dari diagram khas sistem buku besar dan pelaporan online, dapat diketahui bahwa entry jurnal individu yang digunakan untuk memperbarui buku besar disimpan dalam file voucher jurnal. File voucher jurnal berisi informasi yang akan ditemukan dalam jurnal umum dalam sistem akuntansi manual. Misalnya tanggal entry jurnal, akun didebit dan dikreditkan, dan jumlahnya. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah file voucher jurnal tersebut merupakan hasil produk tambahan dari proses posting, bukan input ke proses posting. Seperti yang dijelaskan, file voucher jurnal membentuk bagian penting dari jejak audit, memberikan bukti bahwa semua transaksi resmi telah dicatat secara akurat dan lengkap.
B. Ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama yaitu pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Pengendaliannya: 1. Pengendalian integritas pemrosesan data. Yang kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Yang ketiga, pembuatan dan tinjauan jejak audit. Ancaman yang kedua yaitu entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya: yang pertama, pengendalian akses. Yang kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Yang ketiga, tinjauan dan pembuatan jejak audit. Dua ancaman terkait pada tahap ini adalah entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Kedua hal tersebut mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang keliru dalam laporan kinerja keuangan. Ada dua sumber entry jurnal untuk memperbarui buku besar, yaitu ikhtisar entry jurnal dari siklusia lainnya dan entry langsung yang dibuat oleh bendahara. Entry jurnal yang dibuat oleh bendahara bagaimanapun adalah entry data asli. Oleh karena itu, jenis-jenis masukan berikut ini dan pengendalian pemrosesan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka akurat dan lengkap. 1. Pengecekan validitas untuk memastikan bahwa akun buku besar umum ada untuk setiap nomor akun yang direferensi dalam entry jurnal. 2. Pengecekan file atau format. Memeriksa untuk memastikan bahwa file jumlah dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. 3. Pengecekan saldo nol untuk memverifikasi bahwa dalam sebuah entry jurnal total debit total sama dengan total kredit. 4. Pengecekan kelengkapan untuk memastikan bahwa semua data yang bersangkutan dimasukkan, terutama sumber dari entry jurnal. 5. Verifikasi closed loop untuk mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses. 6. Pengecekan tanda saldo akun buku besar untuk memverifikasi bahwa saldo berada pada sisi yang tepat, debit atau kredit, setelah pembaruan telah selesai dilakukan. 7. Menghitung total yang terjadi untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan voucher jurnal. Di sini komputer menghitung saldo baru dari akun buku besar, berdasarkan saldo awal dan total debit dan kredit yang diterapkan ke akun itu, lalu membandingkannya dengan saldo akun aktual dalam buku besar umum yang diperbarui. Setiap perbedaan menunjukkan pemrosesan kesalahan yang harus diselidiki. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses pembaruan buku besar. Salah satu bentuk rekonsiliasi adalah persiapan neraca uji coba. Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo untuk semua akun buku besar. Namanya mencerminkan fakta bahwa jika semua kegiatan telah dicatat dengan baik, total semua saldo debit dalam berbagai akun harus sama dengan total semua saldo kredit. Jika tidak, kesalahan memposting telah terjadi. Rekonsiliasi lain yang penting adalah membandingkan saldo akun pengendali buku besar umum dengan total saldo dalam buku besar pembantu yang terkait. Misalnya, jumlah saldo akun pelanggan individu harus sama dengan jumlah akun pengendalian yang dapat dikembalikan akun dalam buku besar umum. Jejak audit adalah jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan bagaimana suatu transaksi mengalir melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar. Ini adalah pengendalian detektif penting yang memberikan bukti tentang penyebab perubahan dalam saldo akun buku besar. Sebuah jejak audit yang dirancang dengan tepat menyediakan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut. 1. Melacak setiap transaksi dari dokumen sumber aslinya, baik kertas atau elektronik, ke entry jurnal yang memperbarui buku besar umum dan laporan apapun atau dokumen lain yang menggunakan data tersebut. Ini menyebabkan sarana untuk memverifikasi bahwa semua transaksi resmi dicatat. 2. Melacak ke belakang berbagai hal yang muncul dalam laporan kembali melalui buku besar ke dokumen sumber aslinya. Ini menyediakan sarana untuk memverifikasi bahwa semua transaksi tercatat memang benar dan dicatat dengan benar. Dalam sistem akuntansi turun-temurun, file voucher jurnal adalah bagian penting dari jejak audit.
memberikan informasi tentang sumber semua entry yang dibuat untuk memperbarui buku besar. Kemampuan yang sama disediakan oleh fitur alur kerja bisnis dalam ERP, yang membuatnya mudah untuk melacak setiap langkah yang dilakukan dalam memproses transaksi. Kegunaan jejak audit tergantung pada integritasnya. Oleh karena itu, penting untuk secara berkala membuat cadangan semua komponen jejak audit dan untuk mengontrol akses ke mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat diubah. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah melakukan posting jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian asli berasal dari kantor kontrolir setelah neraca saldo awal disiapkan. Jurnal penyesuaian ini dibagi ke dalam 5 kategori dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada accrual. Accrual merupakan entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya yaitu meliputi pencatatan pendapatan bunga yang masuk harus diterima dan juga upah yang belum dibayar. Yang kedua yaitu ada penangguhan. Penangguhan merupakan entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Contohnya yaitu meliputi pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan juga mencatat pembayaran tertentu, misalnya sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Yang ketiga yaitu ada estimasi. Estimasi merupakan entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya yaitu meliputi depresiasi dan juga beban utang tak tertagih. Yang keempat yaitu ada revaluasi. Revaluasi merupakan entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan juga nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya yaitu meliputi perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keuangan, atau catatan penyesuaian persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan penghitungan fisik persediaan. Yang kelima yaitu ada koreksi. Koreksi merupakan entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Informasi mengenai jurnal penyesuaian ini juga disimpan dalam file voucher jurnal. Setelah seluruh jurnal penyesuaian diposting, kemudian dibuatlah neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo yang disesuaikan ini berfungsi sebagai input ke langkah berikutnya dalam buku besar umum dan juga siklus pelaporan keuangan serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dalam posting jurnal penyesuaian juga terdapat ancaman dan juga pengendalian. Entry jurnal penyesuaian tidak diotorisasi dan tidak akurat merupakan salah satu ancaman yang perlu ditangani karena mereka dapat menghasilkan laporan keuangan yang salah dan juga menyebabkan keputusan yang buruk. Untuk mengurangi resiko input yang keliru, jenis pengendalian integritas proses entry data yang sama yang dibahas sebelumnya untuk mencegah ancaman entry jurnal yang keliru oleh bendahara juga harus diterapkan untuk menyesuaikan entry jurnal yang dibuat oleh kontrolir. Namun demikian, seringkali menyesuaikan entry jurnal dihitung dalam spreadsheet. Oleh karena itu, penting juga untuk menggunakan berbagai pengendalian perlindungan kesalahan spreadsheet
untuk meminimalkan risiko kesalahan. Pengendalian tambahan disediakan dengan membuat file entry penyesuaian standar untuk entry penyesuaian berulang yang dibuat setiap periode, seperti biaya penyusutan. File entry penyesuaian standar meningkat masukan dengan menghilangkan kebutuhan untuk berulang kali. Masukkan jenis entry jurnal yang sama. Ini juga mengurangi risiko lupa untuk membuat entry penyesuaian berulang, sehingga memastikan kelengkapan input. Pengendalian akses yang kuat mengurangi risiko entry penyesuaian yang tidak sah. Selain pengendalian, pencegahan sebelumnya, rekonsiliasi periodik, dan juga jejak audit menyediakan sarana untuk mendeteksi entry penyesuaian yang tidak sah atau tidak akurat. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.